Pernah nggak sih kepikiran, saham itu sebenarnya apa? Tenang, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas konsepnya dengan cara yang super simple dan visual. Dijamin ya, Anda bakal langsung ngerti. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari sebuah misteri kecil yang sebenarnya ada di sekitar kita tiap hari. Sesuatu yang sering banget kita lihat, tapi mungkin jarang kita sadari artinya. Coba deh ingat-ingat lagi, waktu lagi di jalan, nonton iklan, atau bahkan pas lihat struk belanjaan. Pernah nggak merhatiin ada 3 huruf kecil ini di belakang nama perusahaan-perusahaan raksasa? Saya yakin pasti pernah. Mungkin di bank tempat Anda nabung, salah satu yang paling gede di Indonesia, Bank Sentral Asia atau BCA. Nah, ada kan tulisan itu di belakang namanya? Dan ini nggak cuma bank loh, penyedia layanan telekomunikasi yang kita andalkan setiap hari, kayak Telkom Indonesia, juga ada tulisan yang sama. Bahkan kalau kita lihat di rak-rak warung atau supermarket, produk dari perusahaan kayak HM Sampurna juga punya label ini. Jadi, apa sih sebetulnya arti 3 huruf misterius ini? Nah, ini dia jawabannya. TBK itu singkatan dari terbuka. Artinya perusahaan itu ya terbuka untuk dimiliki oleh publik, oleh siapa aja, termasuk oleh kita semua. Keren kan? Oke, jadi perusahaannya terbuka dan kita bisa jadi pemiliknya. Tapi bentuk kepemilikan itu kayak gimana sih? Yuk kita bedah lagi lebih dalam. Pada dasarnya, saham itu adalah bukti kepemilikan. Anggap aja ini semacam sertifikat resmi yang bilang, selamat, Anda adalah salah satu pemilik perusahaan ini. Meskipun ya, cuma secuil bagian kecilnya aja. Biar gampang, kita pakai perumpamaannya. Bayangin sebuah perusahaan besar itu ibarat satu gedung pencakar langit. Awalnya, gedung itu 100% dimiliki oleh pendirinya. Terus, biar jadi perusahaan terbuka, kepemilikan gedung itu dipecah-pecah jadi jutaan batu bata kecil. Nah, setiap lembar saham itu ibarat satu batu bata dari gedung tersebut. Jadi, saat Anda membeli satu lembar saham, secara hukum Anda itu resmi memiliki satu batu bata dari gedung itu. Anda adalah pemilik. Oke, konsep dasarnya udah dapat nih. Sekarang kita kenalan dulu sama beberapa bahasa atau istilah dasar di pasar saham, biar Anda makin siap. Jadi gini, di pasar saham kita tuh nggak bisa beli saham eceran, satu lembar gitu. Kita belinya dalam bentuk paketan. Nah, paket ini disebut lot. Dan aturan mainnya, satu lot itu isinya 100 lembar saham. Jadi, pembelian minimal Anda ya segitu, 100 lembar. Biar gampang pas transaksi, setiap perusahaan itu punya kode unik 4 huruf. Kayak nama panggilannya gitu deh di bursa. Jadi daripada ngetik panjang-panjang HM Sampurna, Anda cukup ketik HMSP. Bank BRI kodenya BBRI, dan seterusnya. Simpel kan? Yuk, kita coba hitung-hitungan beneran. Misalnya, harga per lembar saham Bank BRI itu Rp3.110. Tadi kan kita harus beli minimal satu lot alias 100 lembar kan? Ya udah, tinggal dikaliin aja. 3.110 dikali 100, totalnya cuma Rp311.000. Dengan uang segitu, Anda udah bisa loh jadi salah satu pemilik bank raksasa itu. Tapi, mungkin Anda jadi bertanya-tanya, ngapain sih perusahaan yang udah gede dan sukses kayak gitu mau repot-repot ngejual kepemilikannya ke publik? Apa untungnya buat mereka? Jawabannya simpel banget, buat dapat dana segar. Dengan menjual sebagian kecil kepemilikan mereka ke kita-kita ini, mereka bisa ngumpulin modal yang gede banget. Duit itu bisa mereka pakai buat ekspansi bisnis, misalnya bangun pabrik baru, atau buat bayar utang dan inovasi. Intinya, ini cara cerdas buat mereka tumbuh jadi lebih besar lagi. Nah, sekarang bagian yang paling penting nih. Kalau buat perusahaannya untung, terus untungnya buat kita sebagai pemilik saham apa? Sebagai pemilik, Anda itu berhak loh atas sebagian keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Nah, pembagian keuntungan inilah yang namanya dividen. Logikanya gampang banget. Kalau bisnis yang Anda miliki untung, ya Anda sebagai pemiliknya juga ikut kecipratan hasilnya dong. Biar kebayang seberapa besar keuntungannya, coba lihat ini deh. Di tahun 2019 aja, laba bersih Sampurna itu mencapai Rp13,7 triliun. Itu adalah kue keuntungan yang super besar yang siap dibagi-bagi ke para pemiliknya. Terus gimana caranya angka triliunan itu bisa sampai ke kantong Anda? Gini hitungannya, keuntungan raksasa tadi dibagi rata sehingga setiap lembar saham HMSP bisa dapat dividen sebesar Rp118. Mungkin kedengarannya kecil ya, coba cepek. Eits, jangan salah. Ingat, ini adalah pendapatan pasif, uang yang bekerja untuk Anda. Dan logikanya, semakin banyak lembar saham yang Anda punya, ya semakin besar juga aliran uang yang masuk ke kantong Anda.
Nah, disinilah letak hal yang paling menarik. Harga sebatang rokok itu kan seringkali lebih mahal daripada harga satu lembar saham dari perusahaan yang bikin rokok itu. Coba deh renungkan sebentar. Dengan uang yang lebih sedikit dari harga sebatang produknya, Anda bisa jadi pemilik secuil pabriknya. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Untuk produk-produk yang Anda konsumsi setiap hari, apakah Anda hanya ingin menjadi konsumennya seumur hidup yang terus-menerus mengeluarkan uang? Atau apakah Anda ingin mulai menjadi pemilik perusahaannya dan ikut menikmati keuntungannya?